Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fahrizal Ginintu. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum semester 3. Baiklah, saya akan memaparkan materi wawasan budaya mengenai peta wilayah kebudayaan. Kebudayaan menurut wilayah. Ketika berpikir mengenai evolusi, kebudayaan mendominasi perspektif kajian dan penelitian. Para sarjana menguraikan bahwa gejala persamaan itu disebabkan tingkat-tingkat yang sama adalah proses evolusi kebudayaan di berbagai tempat di muka bumi. Wilayah kebudayaan di dunia dapat dipetakan sebagai berikut. 1. Asia. Asia memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain, seperti pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan India, Cina, Jepang, Indonesia, Korea, dan Vietnam. 2. Timur Tengah dan Afrika Utara. Kebudayaan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara ini sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini, namun peradaban mereka berkembang sejak masa kuno, bahkan diklaim memiliki peradaban paling tua. 3. Eropa. Kebudayaan Eropa terpengaruhi oleh kebudayaan negara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal dengan sebutan kebudayaan Barat. Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak kebudayaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Eropa. 4. Amerika. Kebudayaan di Amerika dipengaruhi oleh suku-suku asli benua Amerika, orang-orang dari Afrika, terutama di Amerika Serikat, dan para imigran, terutama Spanyol, Inggris, Prancis, Portugis, Jerman, dan Belanda. 5. Afrika. Beberapa kebudayaan di Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan sub-Sahara. Sementara itu, wilayah utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. 6. Australia. Kebudayaan awal di benua Australia dikembangkan oleh penduduk asli, yaitu suku Aborigin. Adapun kebanyakan budaya Eropa di Australia masa kini terakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan Eropa dan Amerika tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia. B. Keekaan dan kebinekaan kebudayaan. Persebaran unsur-unsur kebudayaan manusia mempunyai anggapan dasar dari para sarjana yang dapat diringkas sebagai berikut. Kebudayaan manusia itu pada pangkalnya satu dan berada di satu tempat tertentu, yaitu saat manusia baru muncul di dunia ini. Kemudian induk itu berkembang, menyebar, dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru. Setiap budaya memiliki spesifikasi dan kemedalaman tentang semua. Misalnya, jika berjalan-jalan di New York, kita akan mendengar istilah money, dog, greenback, dos, loot, cash, bucks, ceng, dan breed. Dalam bahasa Indonesia, beberapa kata tersebut dapat diistilahkan sebagai uang atau dalam bahasa Jawa sebagai duit. Mengapa di dalam istilah kita hanya disebut satu, sementara di negeri lain ada banyak padanan kata uang? Inilah yang dimaksud dengan pengaruh budaya. Gaya materialis dan kapitalis di negeri barat menuntut apa yang kita pahami sebagai duit harus dijabarkan menjadi banyak hal agar lebih spesifik. C. Pluralitas budaya sebagai harapan dan ancaman. Perputaran globalisasi dan mobilitas kehidupan kapitalisme kontemporer yang serba cepat memiliki dampak yang begitu hebat dalam peradaban manusia saat ini, termasuk lanskap kebudayaan. Pluralitas kebudayaan merupakan kata kunci untuk memahami studi budaya. Hal tersebut, seperti yang diungkap Budi Dharma, mengacu pada pengertian bahwa segala macam budaya sama derajatnya
tidak ada lagi budaya tinggi dan budaya rendah. Jurnal Kalam, edisi 18. Akan tetapi, pada kenyataannya, pluralitas sebagai sebuah kesadaran terdegradasi nilai-nilainya oleh kehadiran studi budaya. Studi budaya justru dimaknai sebagai paradigma dikotomis yang mempertimbangkan satu budaya dengan budaya lain. D. Relativisme budaya. Relativisme sebagai tesis biologi menyatakan setiap budaya merupakan konfigurasi untuk memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan sendiri. Kaum relativis menyatakan bahwa satu budaya harus diamati sebagai kebulatan tunggal dan hanya sebagai dirinya sendiri. Adapun komparativis menyatakan bahwa suatu institusi proses kompleks dan ihwat harus dicopot dan dari matriks budaya yang lebih besar. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.